Enggak. Asmo, Nggih, Pak. saya Radityo Sumarno, Camat Banyudono. Terkait ada siswa SMK Ganesha yang tidak bayar kemarin, katanya kan yang menyelesaikan dari Pak Radit itu gimana ceritanya, Pak? Jadi begini, karena memang informasi dari masyarakat, khususnya juga yang beredar di media sosial bahwa ada warga kami yang mengalami kesulitan, ya. Karena mengalami kesulitan itu dia mau bekerja tetapi tidak bisa memenuhi persyaratan karena terkendala ijazah. Dengan informasi itu kami sifatnya ya memfasilitasi, kemudian bertemu dengan pihak keluarga, cross check apakah benar yang bersangkutan ada kesulitan. Ternyata juga kita lihat juga betul, kami hadir dengan pendamping PKH, ya, karena kita menyatakan keluarga itu masuk di DTKS. Artinya kenapa di DTKS dia tidak bisa ikut program PKH. Ternyata juga yang bersangkutan dan keluarga yang bersangkutan desilnya 7, sehingga mungkin belum mendapat prioritas program PKH. Terus kemudian dari pihak sekolah juga mengiyakan bahwa yang bersangkutan ada tunggakan sehingga tidak bisa mengambil ijazah tersebut. Selanjutnya kami ya berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk dengan ikatan alumni ini agar kejadian-kejadian ini bisa diantisipasi. Maksud kami hanya menginisiasi kepedulian kita itu sebagai masyarakat, dan kami menggugah dari sekolah dan alumni sehingga permasalahan-permasalahan ini di kemudian hari tidak terjadi. Hanya itu tujuan kami untuk membantu menyelesaikan. Yang menyelesaikan akhirnya siapa, Pak? Ya ada hamba Allah yang menitipkan ke kami bantu fasilitasi untuk menyelesaikan. Tidak mau disebutkan, Pak? Iya. Tidak mau disebutkan? Tidak disebutkan. Oh, tidak juga dari Pemda? Gimana? Tidak. Betul-betul itu dari hamba Allah? Iya, ini kita dititipi untuk menyampaikan, untuk menyelesaikan, mengurai permasalahan tersebut. Pak, sebenarnya anak ini non sewu untuk ngelamar kerja apa gitu, Pesa, Pak? Kemarin untuk TKI ke Jepang, kalau kami tidak salah dengar, TKI ke Jepang, dan pada saat kita ke sana juga anak ini sedang kursus gitu. Jadi baru hari Senin kemarin dia bisa izin dari pihak kursusnya itu untuk mengambil ijazahnya ke sekolah, karena kami juga mengikuti SOP-nya sekolah, anak ini harus hadir langsung karena belum 3 jari, sehingga sedianya yang ijazah ini kami ambilkan, kita serahkan, tapi kemarin dari pihak sekolah harus datang langsung untuk mengambil ijazah tersebut. Tapi kasus kayak gini belum pernah ada sebelumnya, Pak, ya? Sebelumnya banyak terjadi, tetapi memang rangkaian penyelesaiannya itu bermacam-macam gitu, karena memang ada yang khususnya di Boyolali, ada yang mungkin dia mau daftar perangkat desa misalnya, dia harus membutuhkan ijazah, dia mengambil. Tapi kan ketika dia benar-benar kesulitan mengambil ini, kami hanya melihatnya berarti ini benar-benar mungkin tidak mampu. Jadi kalau secara kita hanya sifatnya hanya bantu fasilitasi lah. Kali memang dia ada kesulitan, ya penyelesaian itu tidak harus dengan semuanya dengan nominal rupiah, karena memang juga kita juga koordinasi dengan sekolah dan sebagainya, ya mungkin ada kebijaksanaan yang diambil, dan kami juga terima kasih pada pihak sekolah yang juga turut membantu. Pak, ini kemarin kan mungkin personnya kan karena sudah masuk ke media. Nah ini kan sampai dengar sama Bupati Nun Sewu, Bapak itu ada instruksi dari Pak Bupati atau bagaimana, Pak Nun Sewu? Termasuk sekarang sifatnya yang melalui apapun informasi melalui media kan kita juga sifatnya melihat permasalahan tersebut, termasuk memang dari beliau Pak Bupati juga melihat permasalahan ini, ya akhirnya juga memang kita juga kita berkomunikasi dengan beliau dengan harapan ya ini di Boyolali juga tidak ada permasalahan. Berarti memang ada komunikasi dengan Pak Bupati, Pak Radit? Iya, ada. Harapannya apa, Pak? Iya, harapannya kami kepada
pemerintah ini karena kewenangan SMA SMK ada di provinsi juga, ini juga kami menyampaikan terima kasih kalau ada kebijakan zonasi, karena kemungkinan ada nilai plus minusnya di sistem zonasi ini. Warga Banyudono yang mungkin dia kemarin itu tidak bisa masuk karena nilai dan sebagainya kan akhirnya harus di sekolah swasta. Kalau zonasi ini harapannya yang tidak mampu pun bisa terakomodir di sekolah terdekat. Ini plus minus di sistem zonasi ini juga kami sampaikan terima kasih. Yang kedua, harapan kami juga untuk pihak sekolah juga pihak alumni ini bisa mendeteksi dini mana siswa yang mungkin ada kesulitan, benar-benar kesulitan gitu. Artinya berbeda ketika ini SPP ini di Belandangnya kan berbeda, tapi memang benar-benar dia kesulitan ini dia bisa untuk mencarikan solusi lebih awal. Artinya ada deteksi dini sehingga siswa yang bersangkutan ini pada saatnya dia lulus dan harus mendapatkan haknya ini karena kewajibannya sudah ditempuh, tidak ada kendala-kendala ekonomi. Yang kedua juga ya, ada komunikasi dengan pemerintah desa setempat. Kalau memang beliau tidak mampu untuk bisa difasilitasi dengan surat keterangan tidak mampu sehingga dari sekolah bisa mengalokasikan. Kalau sekolah negeri saya kira tidak ada masalah. Ya, ini di sekolah swasta kami juga menyadari dia ada kebutuhan operasional dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kasus yang serupa seperti ini kira-kira biar tidak terjadi lagi gimana Pak? Karena yang kasus swasta, kalau negeri kan tadi nggak masuk. Kalau swasta makanya kami menggugah pihak sekolah kan, artinya ketika yang bersangkutan tidak membayar, ini kan ada ibaratnya deteksi dulu awal. Dia deteksi awal itu karena apa? Karena memang kesulitan ekonomi atau memang kenakalan anak gitu lah. Ini bisa deteksi. Kalau memang kesulitan ekonomi bisa cross check dengan pemerintah desa. Pemerintah desa dia sudah masuk DTKS belum? Kalau sudah masuk DTKS, sebetulnya hal-hal seperti ini bisa diikut sertakan di program keluarga harapan sepanjang kriterianya memenuhi. Jadi program keluarga harapan itu juga diberikan oleh pemerintah pusat untuk dia sampai dengan sekolah SMA gitu. Keluarga harapan itu gimana Pak? Program keluarga harapan itu jadi diberikan pada keluarga yang ada beberapa kriteria, termasuk di sana ibu hamil, kemudian anak sekolah ini mendapatkan bantuan secara tunai gitu. Tapi untuk besarannya di era pandemi ini berubah-berubah ya. Kami pastinya sampai dengan hari ini itu karena program dari Kementerian Sosial. Jadi mereka dapat bantuan secara langsung baik ketika komponennya memenuhi. Komponen itu artinya dalam sebuah keluarga itu ada anaknya yang masih sekolah, ada yang hamil dan sebagainya. Gitu. Sekarang terakhir kondisinya untuk Ilham bagaimana Perso Pak? Untuk terakhir kami tidak mengetahui karena memang secara langsung memang kami yang menyerahkan bukti kwitansi pelunasan, tapi kita serahkan keluarga untuk bisa mengambil karena syarat administrasinya sudah tidak ada kendala, yang bersangkutan bisa mengambil.